Realitas kehidupan saat ini menggambarkan bagaimana terperosoknya martabat perempuan akibat dari kekuasaan laki-laki yang tidak moralitas. Mengapa bisa dikatakan demikian? Bisa kita lihat sendiri, semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang banyak diberitakan di berbagai media saat ini. Target yang menjadi korban rata-rata adalah perempuan dan anak-anak. Pelecehan seksual sendiri merupakan tindakan asusila yang mengacu pada ketidakmanusiawian, di mana dapat menjatuhkan harga diri dari para korbannya. Dan mirisnya, kasus seperti ini juga terjadi dalam dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat untuk meningkatkan kualitas, moral, dan martabat tiap individu. Menurut saya, pelecehan seksual masih menjadi permasalahan yang cukup krusial. Maka dari itu, penting bagi kita untuk lebih peka dan peduli terhadap permasalahan seperti ini yang bisa mengintai siapa saja. Adapun terdapat salah satu kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan universitas, yakni seorang mahasiswi Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat dilecehkan oleh dosen Fakultas Hukum saat dirinya sedang melakukan bimbingan skripsi. Pelecehan ini terjadi pada tanggal 24 Juni tahun 2020 di salah satu ruang di Fakultas Hukum. Dalam kasus ini, saya mengkaitkannya pada teori feminisme eksistensialis milik Simone de Beauvoir. Teori ini menguraikan pemikiran manusia dalam melihat orang lain sebagai hambatan. Secara spesifik, eksistensialis menggambarkan bagaimana laki-laki memandang perempuan dengan tidak beradab. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa laki-laki terkonstruksi oleh pola pikirnya yang keliru dengan menganggap perempuan sebagai parasit dalam kehidupan mereka. Laki-laki menganggap dirinya sebagai seseorang yang memiliki kebebasan dalam mengeksploitasi kehidupan ini untuk menjaga eksistensinya. Sebagai kaum yang merasa dominan, mereka akan mendekonstruksi masyarakat dengan membangun perspektif yang menjatuhkan perempuan. Contohnya, melalui kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan dalam dunia pendidikan. Eksistensi laki-laki ditunjukkan dengan menjatuhkan martabat perempuan melalui tindakan pelecehan seksual. Hal ini terlihat bahwa pelaku menganggap perempuan sebagai manusia yang tidak memiliki arti penting dan hanya dijadikan sebagai objek pemuas nafsu saja. Beauvoir mengajak perempuan untuk menjadi diri sendiri dan lebih berani. Perempuan harus dapat mengekspresikan dirinya secara bebas. Hal ini sekaligus menunjukkan eksistensinya sebagai manusia. Sebagai bentuk kepedulian saya terhadap sesama perempuan dan mahasiswa, di sini saya ingin membentuk sebuah organisasi di lingkungan universitas saya, di mana saya ingin agar setiap lapisan masyarakat yang ada di dalam universitas, tanpa memandang jabatan dan gender, tetap memerhatikan dan mendedikasikan diri pada pendidikan feminisme. Tidak ada satupun yang meminta atau berhak untuk dilecehkan. Pelaku bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan tidak berlindung pada embel-embel hawa nafsu semata. Perspektif masyarakat telah melahirkan kekeliruan dalam menanggapi pelecehan seksual, di mana mereka lebih menyalahkan para korbannya akibat dari atribut yang dikenakannya. Hal ini tentu sudah menjadi mitos yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, untuk menepis dogma yang belum tentu kebenarannya, perempuan terlebih korban harus mampu membuka diri dan berani bersuara agar tidak menjadi traumatis yang mendalam. Dan sebagai bukti dari kebenaran bahwa masyarakat telah dimanipulasi oleh opini yang menyesatkan. Melalui video ini, saya berharap hal ini bisa menjadi langkah positif untuk mengajak peran serta masyarakat agar fokus dan menumbuhkan sikap simpati terhadap permasalahan perempuan. Kita sebagai generasi muda dapat ikut serta dengan menyuarakan hak kita untuk mendukung pengesahan RUU PKS, karena yang melahirkan peradaban tak pantas untuk dilecehkan.